Halo, perkenalkan nama saya Ega Trinanda Sianipar. Saya berasal dari kelas akuntansi 2 Pagi D. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem dasar akuntansi. Topik 1. 1. Konsep dasar sistem informasi akuntansi. Dalam suatu organisasi, keberadaan informasi menentukan sikap para pengambil keputusan. Para pengguna informasi akan mudah mengambil keputusan jika informasi yang diperoleh berkualitas. Informasi yang berkualitas dapat diperoleh jika suatu organisasi memiliki sistem yang baik. Misalnya, para pengguna keputusan keuangan dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, maka akan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas yang akan memudahkan pengambilan keputusan bagi para penggunanya. 2. Pengertian sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Menurut HAL tahun 2013, sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Menurut Marshall B. Romney dan Paul J. Steinbart, sistem adalah suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir selalu dibuat dari beberapa subsistem yang lebih kecil, yang masing-masing melakukan fungsi khusus untuk mendukung sistem yang lebih besar. Contohnya, sistem komputer. Pada umumnya, komputer akan bekerja jika ada komponen seperti prosesor, atau bisa disebut proses data, memori atau penyimpanan, monitor atau tampilan layar, keyboard atau media input data. Jika salah satu dari komponen ini rusak, maka sistem akan berhenti dan tujuan sistem tidak tercapai. Informasi adalah data yang diproses menjadi laporan yang berguna bagi pemakainya. Sebagai contoh, seorang investor saham sedang berinvestasi pada saham PTA. Investor tersebut akan mencari informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai perusahaan PTA. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, maka akan memutuskan untuk menahan, menjual, atau membeli kembali saham tersebut. Akuntansi merupakan suatu sistem dengan input informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya. Unsur sistem akuntansi terdiri dari formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu serta laporan. Akuntansi memberikan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Istilah sistem informasi akuntansi baru mulai dipopulerkan sekitar tahun 1980-an. Sebelumnya bidang ilmu ini disebut dengan nama sistem akuntansi. Menurut Mulyadi tahun 2016, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu, serta laporan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa peralatan untuk merekam, mengolah, dan menghasilkan informasi masih sangat sederhana atau belum berbasis komputer. Adanya penemuan dan perkembangan teknologi informasi untuk merekam, mengolah, dan menghasilkan informasi, para pakar akuntansi mencari nama baru untuk menggabungkan ilmu akuntansi dengan peralatan teknologi informasi.
Para pakar akuntansi mengganti istilah sistem akuntansi menjadi sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang digunakan oleh para pengambil keputusan. Pada dasarnya, konsep sistem informasi akuntansi adalah sama. Kalaupun berbeda, maka perbedaannya pada teknologi peralatan yang digunakan dan keragaman informasi. 3. Tujuan sistem informasi akuntansi. Tujuan sistem informasi akuntansi antara lain: 1. Penyempurnaan standar pelaporan. Tujuan utama SIA adalah agar mampu menghasilkan laporan akuntansi yang berkualitas. Bentuk, isi, dan format dari laporan keuangan pada umumnya sudah bersifat standar yang mengacu standar akuntansi keuangan atau SAK yang telah dikeluarkan oleh lembaga otoritas atau misalnya Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 2. Pengurangan biaya klerikal. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, akan mengurangi biaya-biaya klerikal dalam penyelenggatan catatan akuntansi. Untuk meningkatkan sistem informasi akuntansi, harus dipertimbangkan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang ditimbulkannya. 3. Peningkatan uji silang. Uji silang artinya adalah pemeriksaan ulang suatu pekerjaan seseorang oleh sistem komputer atau orang lain. Semaksimal mungkin diciptakan unsur kontrol yang melekat pada sistem yang dirancang. Romney dan Steinbart tahun 2009 menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk: 1. Sistem informasi akuntansi atau SIA dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk yang dihasilkan entitas melalui pengurangan biaya. 2. SIA dapat meningkatkan efisiensi. Efisiensi pengelolaan persediaan barang dapat tercipta dengan adanya sistem informasi akuntansi. 3. SIA dapat menyediakan informasi andal dan tepat waktu, sehingga meningkatkan kualitas keputusan. Keunggulan pengolahan data akuntansi dengan komputer dibandingkan dengan cara manual. 4. SIA mampu memberikan keunggulan daya saing bagi suatu entitas. Contohnya Bank BCA dengan menempatkan banyak jaringan ATM di semua cabang di seluruh Indonesia. ATM ini tersambung dengan komputer sentral. ATM ini sangat mempengaruhi pelayanan kepada nasabahnya sehingga Bank BCA mampu menghimpun dana dari nasabahnya mengungguli bank-bank lainnya. 4. Komponen sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi. Berarti, SIA mempunyai sifat sebagai suatu sistem. Setiap sistem terdiri dari berbagai komponen yang saling terikat. Menurut Birch dan Gritnitsky, terdapat 6 komponen sistem yang dikenal dengan 6 blok bangunan, yaitu 1. Blok masukan. Merupakan kumpulan dari berbagai media dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data dari transaksi. SIA berbasis manual. Contoh media perekaman adalah formulir atau dokumen transaksi. Saat ini media perekaman data bukan kertas, melainkan langsung melalui jaringan atau media elektronik. Contohnya transaksi perbankan dengan nasabah melalui ATM, internet banking, pembayaran jalan tol dengan kartu e-tol, dan lain-lain. 2. Blok model. Mencakup berbagai prosedur transaksi, model logika instruksi, dan perhitungan matematis. Model persamaan akuntansi yang fungsinya mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka untuk menghasilkan keluaran.
Contohnya prosedur perhitungan pembayaran dan pencatatan gaji. 3. Blok keluaran. Produk suatu sistem informasi akuntansi adalah keluaran yang berupa informasi yang berkualitas. Keluaran dapat berupa laporan keuangan, faktur, laporan pelaksanaan anggaran, dan lain-lain. Media yang dipakai untuk menyajikan keluaran sistem dapat berupa layar monitor, printer, internet, dan lain-lain. Yang keempat, blok teknologi. Blok teknologi mencakup semua peralatan, perangkat keras, tenaga ahli, perangkat lunak, dan jaringan komputer yang digunakan dalam SIA tersebut untuk menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Kelima, blok basis data. Basis data mencakup tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Untuk pengolahan data secara manual, basis data dalam bentuk kertas dicatat dan disimpan dalam jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Saat ini tersimpan dalam perangkat keras komputer atau database. 6. Blok kendali. Blok kendali berfungsi untuk memastikan bahwa SIA bekerja secara efektif dan efisien sesuai yang diharapkan. SIA harus dilindungi dari bencana alam, kecurangan, akses data oleh pihak tidak berwenang, dan lain-lain. Hubungan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi. Prinsip dan karakter dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi adalah sama, yaitu sama-sama sebagai suatu sistem. Yang berbeda adalah ruang lingkupnya saja. Sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen, dan sistem informasi manajemen merupakan induk dari sistem informasi akuntansi. SIA menekankan pada informasi akuntansi untuk kepentingan eksternal dan internal. SIM lebih luas dibandingkan dengan SIA karena data yang diolah bukan hanya data akuntansi, tetapi juga data non-akuntansi. Sistem informasi lebih luas dari SIM karena data yang diolah adalah keseluruhan data untuk pihak yang berkepentingan. Sudut pandang lainnya, sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Posisi SIA dan SIM adalah sama. Transaksi keuangan atau misalnya penjualan kredit diproses dalam SIA. Sedangkan transaksi non-keuangan, misalnya nama pelanggan, alamat, nama personal, dan lain-lain, diproses dalam SIM. 5. Peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi dapat dikelompokkan menjadi 1. Akuntansi sebagai perancangan atau pengembangan sistem informasi akuntansi. Akuntan adalah orang yang paling mengerti aturan pencatatan akuntansi. Akuntan sangat berperan dalam memberikan masukan ketetapan data input, jurnal, dan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menilai internal kontrol dalam sistem. 2. Akuntan sebagai akuntan manajemen. Sebagai akuntan manajemen, SIA merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. Untuk menjadikan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, maka akuntan manajemen harus mengerti SIA untuk dapat memberikan masukan ke pengembang sistem jika terjadi permasalahan. 3. Akuntan sebagai auditor eksternal. Akuntan eksternal dapat memberikan masukan perbaikan SIA kepada manajemen dalam bentuk manajemen letter. 4. Akuntan sebagai auditor internal. Auditor internal dalam laporannya akan memberikan rekomendasi perbaikan atau pengembangan sistem yang tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan internal kontrol yang memadai. 5. Akuntan sebagai auditor fraud.
Auditor fraud dapat memberikan masukan untuk memperbaiki SIA jika terdeteksi terjadinya fraud yang disebabkan oleh SIA. 6. Siklus proses transaksi dalam sistem informasi akuntansi. Setiap perusahaan akan melakukan pencatatan aktivitasnya setelah terjadi transaksi. Secara umum, siklus dan transaksi bisnis dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan menjadi siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi, siklus sumber daya manusia, siklus aset tetap, siklus kas operasional atau kas kecil. Dalam perusahaan manufaktur, kegiatan pokoknya terdiri dari desain dan pengembangan produk, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, dan penjualan produk jadi kepada pembeli. Untuk menangani kegiatan pokok tersebut, umumnya dirancang sistem akuntansi yang terdiri dari 1. Sistem akuntansi pokok, 2. Sistem akuntansi piutang, 3. Sistem akuntansi utang, 4. Sistem akuntansi penggajian atau pengupahan, 5. Sistem akuntansi biaya, 6. Sistem akuntansi kas, 7. Sistem akuntansi persediaan, dan 8. Sistem akuntansi aset tetap. Seperti itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Kiranya dapat